Businessman Opinion. Kembali inilah Businessman Opinion mengundang partisipasi Anda mitra bisnis untuk menanggapi berbagai fenomena yang terjadi di negeri ini. Kementerian Tenaga Kerja berupaya menekan angka pengangguran melalui program magang. Tapi perusahaan penerima mahasiswa magang terancam dikenai sanksi hingga pembekuan kegiatan usaha jika melanggar hak peserta magang seperti memperoleh bimbingan, didaftarkan dalam program jaminan sosial dan kesehatan pekerja, memperoleh sertifikat hingga mendapat uang saku, meski peserta magang bukan bagian dari pegawai perusahaan. Apa komentar serta saran Anda atas masalah ini? 633-9160. Sebenarnya itu gini sih, kalau saya merasakan itu sebenarnya harusnya Kemenaker itu mengadakan pelatihan-pelatihan. Sebenarnya kita sendiri itu saat ini menurut saya sih ya, nyari pegawai atau staf yang benar-benar kompeten itu kategorinya termasuk susah. Jadi harusnya pelatihan. Contoh nih, sekarang kan bisnis kuliner lagi banyak banget gitu ya. Kita itu untuk mencari staf yang bisa kuliner yang tidak terlalu berat lah sebenarnya, itu juga sulit. Terus kemudian juga turnovernya terlalu tinggi, yang tuntutannya begini begitu, orangnya juga kadang malas gitu. Nah, serba salah daripada magang. Sebenarnya kalau nyerap pengangguran sih menurut saya diadakan pelatihan lah, mungkin tata boga, tata apa yang nanti disalurkan. Memang yang menurut saya sih kebutuhannya saat ini tuh banyak, sebenarnya banyak. Saya yakin juga teman-teman lain yang berbisnis kuliner atau apa juga ngalamin itu, nyarinya juga susah gitu. Bukan nggak ada lowongannya, memang kita yang nyari sesuai requirement itu sulit. Nah, itu aja sih sebenarnya. Itu kan salah satu cara UKM atau padat karya lah, relatif, yang misalnya satu outlet aja bisa butuh 4-6. Bayangkan kalau beberapa outlet udah berapa yang bisa keserapkan, cukup banyak, apalagi misalnya se-Indonesia berapa coba yang bisa keserapkan. Sebenarnya itulah yang kreatif begitu. Kalau magang kan sebenarnya menurut saya sih cuma nyari gampangnya aja, dititipin, jebret, suruh gini-gini, kalau nggak mau didenda. Ya kalau cara gampang kayaknya semua orang juga bisa kali ya. Permasalahannya menurut saya gimana sih, kurang jelas ya. Pemerintah membantu warga atau masyarakat supaya tidak banyak pengangguran. Tapi ketika kita magang di perusahaan tersebut, malah perusahaan tersebut yang kena dampak, kena masalah oleh pemerintah. Maksudnya gimana ya? Kurang mengerti juga gitu. Terima kasih. Kalau yang saya zaman dulu sih magang itu nggak dikasih ketentuan kayak gitu. Paling kita cuma dikasih surat dari perusahaan bahwa kita udah pernah kerja di perusahaan itu, kan nambah pengalaman, jadi lebih gampang kerja. Kalau pemerintah mau nuntut seperti itu sih, sekarang ini lagi ekonomi susah sih, malah yang mau magang nggak diterima, kasihan kan, malah banyak pengangguran lagi nanti. Sedangkan perusahaan swasta juga ekonominya juga lagi begini, lagi susah gitu. Kalau bisa sistem pendidikannya dulu yang dibetulin, karena di Indonesia itu menurut saya bahkan ada kejadian orang sampai S1 ya, sampai bahkan kasihan ibunya sampai jual sawah hanya untuk dia sekolah sampai S1. Malah dia jadi tukang jual sate doang. Kita bukan hina jual satenya ya, tapi maksudnya kasihan adik-adiknya jadi nggak makan karena sawahnya dijual. Jadi mau nggak mau dia jual sate buat hidupin saudara-saudaranya. Maksud saya gini, kalau bisa sistem pendidikan di Indonesia itu begitu lulus bisa gampang kerja. Ya sekarang tuh banyak pengangguran lulusan S1, kasihan sekali gitu. Kalau bisa dari sistem pendidikannya dulu dibetulin. Kalau masalah magang itu sebaiknya sih nggak apa-apa lah, kita magang dulu supaya dapat pengalaman, nanti bisa kerja. Makasih. Saya pikir yang bikin peraturan nggak mikir terbalik ya. Justru kalau untuk mengurangi pengangguran ya, mestinya perusahaan yang mau menerima magang dari dikasih insentif, bukan dikasih ancaman seperti ini. Terima kasih. Itu Menteri Tenaga Kerja ya. Oh itu kok kaku ya. Selama ini udah berjalan dengan baik, itu aja dilaksanakan. Kalau perusahaan itu menerima mahasiswa magang, ya bersyukur. Terus kalau soal kesejahteraan sosialnya dan yang lain-lain, itu kan kebijaksanaan daripada perusahaan. Sudah berjalan baik kok selama ini. Apain yang seperti ini diurusin? Mestinya dapat apa dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja memberdayakan lulusan-lulusan
apakah SLA atau Universitas Akademi, supaya mereka menjadi wirausahawan baru. Jangan mencari pekerjaan aja. Ada universitas di Serang sana, rektornya itu luar biasa, mengatakan anak saya kebetulan lulusan dari situ. Saya waktu itu ikut di sana, dibilang begini, kalian sudah lulus dari sini, silakan usahakan kalian punya usaha masing-masing. Dari kecil nanti bisa menjadi besar. Jadi rektor itu mengatakan kepada lulusannya itu supaya wirausaha. Ini yang sebenarnya kita harus pikirkan dan canangkan ke depan. Terima kasih. Saya agak nggak jelas nih. Harusnya itu kan mungkin itu peraturan nggak kebalik ya. Jadi perusahaan yang membantu, yang menerima mahasiswa magang, memberikan subsidi dan lain, itu harusnya didukung, diberikan subsidi, bukan malah dibekukan. Mohon ini ditinjau kembali lah kebijakan ini. Terima kasih. Bangsa kita tuh kacau. Banyak pejabat nggak pinter, ya nggak. Hukum juga kacau, korupsi kacau. Ada juga lagi kacau tuh. Ada agama tertentu mengacaukan negeri ini. Saya kacau juga demokrasi ini. Bapak Menteri kita ini saya nggak tahu pendidikannya dari mana. Ya, kalau negara punya masalah untuk mengurangi pengangguran, coba negara pecahkan sendiri, jangan menyulitkan pengusaha. Walaupun saya sangat mendukung program magang, karena menurut saya itu sangat baik, tetapi tidak berarti perusahaan harus terbebani. Namanya kita bantu orang. Magang itu kan orang yang masih belajar, belum lulus, supaya dia melihat dunia kerja seperti apa. Kita mau bantu orang, jadi susah. Ngapain bantu kalau seperti itu? Lagi pula orang magang itu tidak mengurangi pengangguran. Nanti kalau dia lulus dia nggak dapat kerja, baru bisa disebut pengangguran. Kalau masih pelajar, statusnya pelajar, belum bisa dihitung sebagai pengangguran. Jadi saya sayangkan. Saya mendukung program magang, tapi tidak boleh ada penalti. Karena perusahaan juga repot dengan anak magang. Kita mesti ngajarin, kita mesti kasih kepercayaan. Ada risiko bocor informasi kita. Terima kasih. Ya, kalau saya jadi pemilik perusahaan dengan adanya program magang seperti ini, di mana perusahaan yang menerima magang diharuskan dan cara banyak, bahkan ada ancaman dan punishment segala macam. Ya simpel aja, perusahaan nggak mau menerima magang gitu. kan konfliknya begini sebenarnya. Magang itu oke, bisa membantu perusahaan, tapi tidak sepenuhnya. Dengan tujuan magang itu adalah yang paling penting, sangat dibutuhkan oleh sekolah atau pelajarnya sendiri untuk mempunyai mendapatkan pengalaman, dan kadang-kadang itu tugas dari sekolah, sehingga diharapkan bahwa anak lulusan dari sekolah tersebut mempunyai pengalaman. Dan kalau magang dan pengalaman yang lebih baik, tentunya diharapkan akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kemudian hari dari pengalaman. Tapi kalau ada syarat ini itu ya yang sangat memberatkan pengusaha atau perusahaan penerima anak magang, ya perusahaan nggak mau untuk menerima anak magang, sorry aja. Jadi akhirnya program pendidikan ini tidak akan berhasil gitu. Yang selama ini sebenarnya sudah berjalan dengan cukup baik, banyak sekolah yang nggak akan jalan lagi. Kalau menurut saya sih ya, kalau peserta magang itu kan mestinya kan diseleksi juga oleh perusahaan ya. Dia juga perlu tahu juga apa kompetensi dari anak didik yang mau dimagangkan ke tempat mereka. Dan mereka kan juga ngasih benefit juga kan untuk perusahaannya. Jadi karena perusahaan juga mungkin bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan yang ringan buat mereka, dan ya setiap ada benefit pasti juga kan ada kompensasi ya buat orang yang berikan jasanya itu kan. Saya rasa sih nggak masalah sih diberikan benefit-benefit untuk peserta magang ya, tapi dengan catatan itu tadi kompetensinya juga harus jelas ya. Terima kasih. Menanggapi topik ini saya sedikit bingung sih, karena setahu saya ya untuk satu usaha itu kan sebelum boleh beroperasi
beroperasi pastinya kalau yang sifatnya formal sudah memperoleh izin dari Kemendak dan Kemenperin seperti itu. Dan saya rasa nggak ada tuh aturannya harus dari Kemenaker kecuali pabrik. Nah, dalam hal ini kan artinya program magang itu sifatnya ya opsional, bukan sesuatu yang wajib harus ada di satu perusahaan atau pabrik. Kemudian nggak ada juga kewajiban bahwa ya sesuatu yang sifatnya kebijakan ya. Kalau saya bilang magang itu kan kebijakan masing-masing perusahaan. Perusahaan yang ada program magang, ada yang enggak. Dan yang enggak itu kan nggak bisa dipaksakan gitu loh. Mau dipaksakan dengan dasar apa? Secara perizinan usaha mereka sudah memperoleh izin loh dari departemen terkait gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya isunya adalah penalti, seakan-akan pemerintah dalam hal ini Kemenaker udah nggak punya solusi lain, akhirnya memaksakan pengusaha di luar pemerintah, swasta, untuk menyelesaikan masalah mereka gitu. Tapi dipaksa dan dengan ada embel-embel penalti, menurut saya sih itu nggak fair sih. Dan itu bukan solusi cerdas bagi saya untuk pemerintah gitu loh. Kalau saya sebagai pengusaha, saya punya perusahaan, ya ada aturan seperti itu, saya balik lagi, magang itu kan kebijakan perusahaan saya. Saya nggak punya kewajiban untuk buka program magang gitu loh. Ya, kalau menurut saya, kalau misalnya peraturannya kayak gitu ya, nanti perusahaan nggak ada yang mau ngambil anak magang ya. Karena terlalu banyak aturannya dan juga sepertinya ya nanti anak magangnya sendiri dan para mahasiswanya yang akan rugi karena nggak ada tempat untuk mereka mencoba bekerja di real life. Jadi kalau menurut saya Kementerian Tenaga Kerja harus merevisi lah peraturan itu. Terima kasih. Iya, kenapa angka tenaga kerja kita yang menganggur itu tinggi? Karena mereka tuh sekolah nggak bayar, kerja mesti cariin kerja, kecil-kecil udah kawin, anak banyak, itulah permasalahannya. Makasih. Bahwa suatu perusahaan yang capable direktur sudah siap menerima anak-anak yang magang. Kalau perusahaan tersebut tidak siap, berarti mereka kurang capable. Yang kedua, bahwa anak magang itu sebenarnya adalah untuk memberikan dampak suatu apa yang perlu diteliti di dalam anak magang tersebut atau suatu skripsinya atau tugas akhirnya, itu sebenarnya membantu perusahaan tersebut untuk memperbaiki kinerja di dalam perusahaan tersebut. Jadi saya kira itu sudah bagus, aturan tersebut sudah bagus dan perusahaan tersebut harus bertanggung jawab lah kepada anak-anak mahasiswa kita, kan mereka masa depan bangsa, untuk memperbaiki kinerja suatu perusahaan tersebut. Bukan berarti mereka bukan ahlinya, tetapi di bidang teorinya mereka sudah akan pasti paham. Demikian, jadi perusahaan tersebut harus memberikan yang baiklah kepada anak yang magang, bukan berarti kepada yang harus permanen, karyawan yang permanen, karena mereka juga bekerja walaupun yang sudah diarahkan oleh perusahaan tersebut. Terima kasih. Ini kan program magang, program pemerintah ya, otomatis bekerjasama dengan perusahaan private atau swasta. Ya, jika ingin agar butuh pertolongan perusahaan swasta untuk lulusan rakyat yang udah lulus sekolah atau kuliah ini bisa magang di perusahaan swasta, seharusnya perusahaan swasta ini yang menerima magang dari program pemerintah justru harus diberikan kemudahan-kemudahan ya. Jadi jangan jika ada yang keluar dari syarat-syarat yang disyaratkan tadi, maka izin usaha bisa ditutup dan lain-lain sebagainya yang negatif. Jadi bisa-bisa jadi nggak mau nih perusahaan private yang menerima magang dari program pemerintah dari rakyat yang butuh kerja atau lulusan baru. Jadi saran saya ya sebaiknya justru perusahaan yang di saat masa sulit pasar itu masih sepi buat penjualan produk barang jasa atau pendapatan beberapa perusahaan itu masih sepi atau masih sedikit, seharusnya kalau sudah mau ikut program magang pemerintah untuk para lulusan baru dari rakyat,
maka harus diberi kemudahan para pengusahanya. Jangan diberi kesulitan. Saya pikir seperti itu. Oke. Saya di sini yang butuh tempat magang itu sebetulnya pemerintah dan berharap swasta berperan serta. Tapi kok justru swastanya yang akan disanksi? Ini bagaimana? Tidak bijak kayaknya kebijakan itu. Terima kasih. Mesti diperjelas lagi ya, karena selama ini saya sih ada beberapa sekolah kejuruan juga ada magangnya gitu loh. Tanpa diminta tuh mereka sekolah turun misalnya mesti untuk reparasi mobil itu udah ada jalurnya. Makanya itu sekolah kejuruan itu sangat diminati karena diharapkan lulusannya itu udah siap kerja setelah lulus ya. Nah, pertanyaan kedua, nah ini maksudnya ada sistem ancam-ancam begini dari pemerintah ini kan itu seperti program pertama dan kedua tadi itu kan seolah kan bisa dimanfaatkan juga oleh pihak yang mencari magang gitu loh. Ya jadi alangkah bijaksananya kalau misalnya di bahasanya jangan dipakai ancaman ditutup usahanya dan lain-lain gitu. Kalau misalnya perusahaannya nggak butuh tenaga penting si tradisional ya buat apa magang yang nggak cocok gitu loh, jangan dipaksakan gitu. Makasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.